Shalom adik-adik semua di rumah, apa kabar? Pasti baik-baik ya, sehat-sehat. Tapi kami sih yakin kalau yang lagi sakit pasti nanti disembuhkan sama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum mulai ibadah kami sih mau kasih tahu nih pengumuman kita apa? Ya, kalian bisa lihat di bawah ini konsel kita yang diadakan pada Zoom ya. Kalian pasti bisa lihat ya jadwalnya pada hari Senin, kelas 1, 2, 3, hari Selasa, TK Baby, terus hari Kamis 4, 5, 6, dan jamnya ada di sini, oke? Oh iya, sama ada jika kalian mempunyai kesaksian, nggak apa-apa, kasih aja. Boleh ke Kak Rika atau ke kakak kelas kalian masing-masing ya. Kami sih tunggu ya. Kan kesaksian itu buat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, jadi kalian gak usah malu-malu. Oke semuanya, kami sih tunggu. Oke? Yuk kita memulai ibadah kita. Hai teman-teman, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Pimpin sertai ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, amin. Mari adik-adik kita selalu bersukacita dan kita angkat pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. 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 Karena Yesus tinggal di dalamku. Karena Yesus tinggal di dalamku. Na 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 Mari adik-adik semua di rumah, kita mau angkat pujian ini dengan hati yang gembira. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami, memuji, menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan-Mu, bila Engkau mengurapi setiap kakak yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga kami belajar untuk menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aduh, ini film apa ini Kak Naomi? Kok gelap-gelap serem. Itu ada orangnya. Itu ada orangnya. Itu mau ngapain? Aduh, serem. Aduh. Kak Naomi, jangan tinggalin aku tuh, Kak Naomi. Aduh. Ini serem banget. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rika di Firman Minggu ini. Nah, kita hari ini akan bicara tentang sesuatu yang sangat menakutkan. Apa itu? Jadi sebelum kita ke firman, kita ikuti aba-aba Kak Rika dulu. Bisa semuanya? Oh, pasti bisa. Yuk, coba semua yang di rumah Kak Rika mau lihat gimana caranya melompat. Siap? 1, 2, 3. Benar. Kayak gitu melompat. Nah, yang berikutnya. Gerakannya apa ya? Iya, kita lari di tempat. Siap? Kak Rika hitung ya, abanya 1, 2, 3. Oke? Mulai. 1, 2, 3.
Wah, hebat. Iya, lari di tempat. Benar. Nah, tadi kita sudah bergerak. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, untuk semua adik-adik yang baik-baik di rumah, kita siapkan ya hati kita dan telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita mau dengar super ayat kita untuk minggu ini. Diambil dari mana? Ya, super ayat minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4b yang bunyinya, sebab roh Allah ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Siapa adik-adik? Sekali lagi, apa super ayat kita minggu ini? Ya, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Super kebenarannya apa tadi? Coba, ayo kita belum bilang kan super kebenarannya? Iya, super kebenarannya adalah aku pemberani karena roh Allah ada di dalamku. Ya, sekali lagi. Aku pemberani karena roh Allah ada di dalamku. Nah, rasa takut yang Kakak Rika bicarakan pada hari ini tuh rasa takut yang disebabkan oleh kuasa dunia ini. Jadi seseorang yang membuat adik-adik melakukan dosa. Nah, seperti adik-adik berbohong kepada papa mama, karena berbohong karena takut dimarahin, karena nilainya jelek atau karena berbuat kesalahan. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita harus jujur. Jadi apapun kesalahan yang kita perbuat, kita harus jujur. Itu kenapa kita bisa dikuasai rasa takut, karena takut itu bukan dari Tuhan, takut itu dari setan. Nah, adik-adik, jadi apapun kesalahan yang kita perbuat, yuk kita mengaku dosa. Jadi hati kita tidak akan merasakan rasa takut. Nah, iblis bisa membuat kita melakukan kemauannya, tetapi Tuhan sudah memberikan kita roh kudus di dalam hati kita yang membentengi kita dari segala dosa. Jadi jangan takut adik-adik, di dalam setiap kita mempunyai roh kudus. Jadi bila adik-adik selalu dikuasai pikiran kalau misalnya aku berbuat dosa, aku takut nih, jangan kita menyerah kepada dosa itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita tahu roh Dia ada di dalam hati kita, kita akui kita takut, tetapi kita juga serahkan takut itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melawan kekuatan iblis yang ingin menjauhkan adik-adik dari Tuhan, karena iblis itu punya berbanyak cara. Tetapi kepada adik-adik yang takut nih, masih pada gelap, pada takut akan kebohongan, takut akan menceritakan sesuatu yang salah, adik-adik jangan takut. Kita harus selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada keluarga dan teman adik-adik. Takut itu enggak ada sebabnya loh adik-adik, tapi karena itu kita sendiri yang menyebabkan itu, karena kita tidak yakin, karena kita takut salah. Nah, perasaan takut itu membuat adik-adik tuh nggak berani melakukan sesuatu. Jadi kita ya semua harus menyerahkan ketakutan kita, masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bukan saja kita harus sadar dan jaga-jaga terhadap iblis, tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita melawan iblis atau kuasa kegelapan dengan kekuatan atau kuasa dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita yang sudah percaya kepada Dia. Adik-adik pasti bisa kan? Ya, di dalam ketakutan kita tidak boleh kalah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus serahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Kita harus memperbaiki diri kita dengan apa? Kita menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita, yang ada di dalam diri kita
kepada Tuhan, karena kita tahu pasti Dia bantu kita menemukan jalan keluarnya. Tuhan pasti tidak akan tinggalkan kita. Seperti di dalam diri kita itu ada roh siapa? Ada roh Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa berdoa pada saat adik-adik sakit atau kepada orang-orang yang sekitar adik-adik yang sedang sakit. Juga memberikan penghiburan kepada orang tua adik-adik. Nah, adik-adik harus yakin akan kuasa yang Tuhan berikan. Kita bisa loh melakukan perkara yang besar, yang luar biasa demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena itu ketika adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik tidak boleh ada lagi ketakutan tentang rasa bersalah, rasa takut akan kegelapan, rasa takut akan roh-roh jahat. Karena kita sudah pasti akan bersama Tuhan Yesus di surga yang kekal. Nah, Kakak Rika percaya adik-adik pasti bisa mengalahkan rasa takut ini. Ingat, rasa takut itu adalah sesuatu yang roh jahat mau kita percaya, tapi itu tidak boleh ada di dalam hati kita, karena yang ada dalam hati kita adalah roh Tuhan, Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di dalam kita. Mari adik-adik berdoa bersama Kakak Rika. Yuk kita kalahkan roh ketakutan yang ada di dalam adik-adik. Kita juga doakan orang-orang sekitar kita yang butuh penghiburan, butuh kekuatan yang dari Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangan adik-adik dan tutup mata adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami belajar bahwa rasa takut itu tidak boleh menguasai hati kami. Kami mau Tuhan jadi anak pemberani dengan roh Allah yang ada di dalam diri kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami, tolong berikan kami pedang dan perisai untuk mengalahkan kuasa yang jahat. Kami tidak mau lagi merasakan takut, merasakan khawatir, merasakan tidak percaya diri, karena kami yakin semuanya akan berjalan dengan sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak pemberani. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang sekitar kami yang mengalami rasa takut, khawatir, dan sakit. Tuhan, kiranya Kau berikan mereka penghiburan, kasih, dan kekuatan yang dari padamu. Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami di tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aduh, aku takut. Mana Kanomi pergi lagi tidur, padahal dia ngajak. Nah sekarang aku pipis. Aduh, mau ke belakang. Aku takut juga, gelap soalnya. Aduh, gimana ini? Tadi serem banget. Aduh, filmnya. Aduh, gimana? Apa ya harus yang kalau aku lakukan nih? Aduh, mesti ngapain ya? Aduh, takut. Iya ya, tadi aku juga baru dengar firman loh. Katanya kita nggak boleh takut menguasai hati kita.
harus biarkan Roh Kudus yang menguasai hati kita. Terus tadi apa ya? Apalagi ya? Oh iya, kita harus berdoa supaya kita bisa mengalahkan rasa takut kita. Jangan percaya sama kuasa setan yang membiarkan kita mengalami rasa takut. Ya, walau aku masih takut, tapi aku berdoa dulu deh sekarang supaya aku nggak merasa takut lagi, supaya aku merasa tenang, supaya Tuhan pimpin aku. Yang takut sama aku sekarang boleh berdoa bareng-bareng ya. Yuk kita berdoa. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kailin. Tadi adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rika. Mari adik-adik semua, kita harus menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh kalah terhadap rasa takut kita. Yuk sekarang kita buat prakarya, yaitu rantai mengalahkan rasa takut. Nah adik-adik, yang kita butuhkan adalah kertas, pulpen, benang, gunting, dan polanya. Nanti kalian bisa buat sendiri polanya di rumah atau nanti di-share sama Kak Rika di grup. Nah, mari kita mulai. Ini kakak sudah membuat polanya sendiri. Ini polanya pola salib. Lalu kita gunting. Nah, nanti kita buka akan jadi seperti ini. Yang hati juga ya, kita gunting. Nah, ini ya. Sekarang kita lubangi. Kalian bisa pakai pelubang kertas atau enggak digunting seperti ini. Seperti ini ya. Yang salib juga kita lubangi. Seperti ini, satunya juga. Nah, setelah itu kita gunting benangnya. Kira-kira segini. Nah, kemudian kita tulis apa saja sih yang bisa membuat kita untuk menghilangkan rasa takut kita. Yang pertama adalah faith atau iman. Yang kedua adalah obey, taat. Nah, yang ketiga adalah hope, percaya. Keempat adalah love, kasih. Nah, seperti ini ya. Habis itu kita masukkan di lubang yang tadi sudah kita buat.
Dan hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan tolong supaya kita tidak merasa takut lagi terhadap apapun, dan berkati papa mama, adik kakak, dan guru-guru sekolah minggu. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kali ini. Tuhan pimpin kita dan berikan kita kesehatan terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.